Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada kesempatan ini melanjutkan pembahasan kita tentang dakhil pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas 3 contoh dakhil yang terjadi pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita mengangkat beberapa contoh yang lain untuk memperjelas bagi kita bahwa dakhil sudah ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang akan kita bahas sebagai contoh dakhil pada masa Rasulullah pada kesempatan ini adalah surah Al-Insyiqaq ayat 7 dan 8. Bunyi ayatnya adalah fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Barang siapa yang diberi buku catatan amalnya dengan tangan kanannya, maka ia akan dihisab dengan perhitungan yang mudah. Istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha memahami ayat ini seperti makna literalnya, bahwa orang yang masuk surga sekalipun pasti melalui proses hisab. Amal kebaikan dan keburukannya diperhitungkan. Dia menjalani pemeriksaan. Hanya saja pemeriksaan orang yang menerima kitab catatan amalnya dengan tangan kanan, pemeriksaannya mudah. Apa yang paling berat bagi kita ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran? Yang berat bagi kita adalah menafikan, menegasikan atau menyangkal sesuatu yang ditetapkan oleh Allah. Allah menyatakan ini ada, lalu kita katakan tidak ada. Itu berat bagi kita. Ya, karena itulah di dalam ilmu kalam kita mengenal ada mazhab yang menamakan mereka dengan mazhab at-tafwid. Mazhab tafwid ini tidak berani menafikan sesuatu yang Allah katakan ada. Ayat-ayat tentang sifat Allah, ayat-ayat mutasyabihat, ayat menyatakan Allah punya tangan, yadullahi fawqa aydihim umpamanya. Bagi kelompok ini sulit bagi mereka untuk menyatakan Allah itu tidak punya tangan. Kata mereka, bagaimana mungkin kita menyatakan Allah tidak punya tangan, padahal Allah sudah menyatakan ia punya tangan. Hanya saja mereka berkata Allah punya tangan, tetapi makna tangan di ayat tersebut kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna tangan yang layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak ingin
dan tidak berani menakwilkan bahwa arti tangan adalah kekuasaan atau yang lain. Demikian jugalah kasusnya pada surah Al-Insyiqaq ayat 7 dan 8 ini. Allah menyatakan orang yang menerima kitab catatan amalnya dengan tangan kanan akan menjalani perhitungan yang mudah. Berarti perhitungan itu ada, tetapi dibuat mudah, tidak sulit dan tidak dipersulit. Begitulah pemahaman Aisyah terhadap ayat ini selama ini. Karena itu beliau kaget, beliau terkejut ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nukisha atau man nukisal hisab faqad uzziba." Barang siapa yang perhitungannya, yang menjalani perhitungan, maka dia akan disiksa, maka sungguh dia akan disiksa. Mendengar ungkapan ini, Aisyah radhiyallahu anha lalu berkata, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, makna hisaban yasira di surah Al-Insyiqaq ini bukan menjalani perhitungan, mengalami perhitungan, menjalani hisab, sekalipun hisab itu mudah dan ringan. Tetapi makna hisab yasira di ayat ini adalah sekedar pemaparan, sekedar dipertunjukkan. Ya, kalau begitu, maksud ayat ini adalah barang siapa yang menerima buku catatan amalnya dengan tangan kanannya, maka amalan baik dan jahatnya diperlihatkan kepadanya, tetapi tidak ada perhitungan. Ya, itulah yang dimaksud dengan hisab yasira, seperti yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu manakah yang dakhil pada kasus ini? Yang dakhil pada kasus ini adalah pemahaman Aisyah bahwa hisab yasira itu ada. Yang benar, hisab yasira tidak ada. Ya, mungkin sekedar untuk mendekatkan pemahaman kita, ya, kalau kita ingin berangkat ke, katakanlah kalau kita berangkat ke luar negeri, tiba di airport, ya, maka barang-barang bawaan kita itu diperiksa, ya, diperiksa. Ada metal detektor, ada X-ray dan lain-lain untuk memeriksa barang bawaan kita. Bila kita membawa barang-barang yang terlarang, maka akan ada pemeriksaan lebih lanjut. Ya. Siapakah yang mengalami hisaban yasira, pemeriksaan yang mudah? Ya, umpamanya adalah
para pemegang paspor diplomat. Para petugas di bandara mengetahui apa barang yang mereka bawa. Tapi karena kesepakatan WINA, para pemegang paspor diplomat, koper yang dibawanya tidak boleh dibuka, tidak boleh diperiksa. Para petugas mengetahui dengan alat yang mereka miliki, barang yang mereka ketahui, sekalipun itu barang terlarang, mereka tidak memeriksanya. Inilah ayat yang kita angkat pada untuk contoh ad-dakhil, untuk contoh lain dakhil pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pindah ke ayat yang lain, masih dakhil pada masa Nabi. Ada beberapa riwayat. Salah satu riwayat menyatakan ketika Nabi berdoa di serambi Masjidil Haram, ya, Nabi berdoa, Ya Rahman, Ya Rahim. Orang kafir Quraisy mendengar doa Nabi ini, lalu mereka berkata, Muhammad mengajak kita untuk bertauhid, tetapi dia sendiri menuhankan dua Tuhan, yaitu Tuhan Rahman dan Tuhan Rahim. Muhammad tidak konsisten. Ia mengajak kita ke agama tauhid, sementara ia sendiri tidak bertauhid. Dia sendiri menyeru dua Tuhan, membantah tuduhan orang kafir dan musyrik ini. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat seperti yang tertera di dalam surah Al-Isra ayat 110. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah wahai Muhammad, silahkan Anda menyeru Allah atau Anda menyeru Ar-Rahman, nama mana saja yang kamu seru boleh, selagi itu nama-nama Allah, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki al-asma al-husna, nama-nama yang terbaik. Jadi kasus al-insyiqaq dengan al-Isra ayat 110 sedikit berbeda sekalipun sama-sama dakhil. Ya, al-insyiqaq, Nabi, pemahaman Aisyah sebelumnya terhadap ayat ini salah, lalu diluruskan oleh Nabi. Sementara untuk Al-Isra ayat 110 ada pemahaman orang kafir yang salah terhadap ajaran Islam, menuduh Nabi tidak bertauhid, lalu turunlah ayat ini membantah tuduhan mereka. Baiklah, kita pindah ke contoh yang lain, yaitu surah As-Saffat ayat 62 dan 65. Bismillahirrahmanirrahim. Adzalika khairun nuzulan
am syajaratuz zakum. Setelah Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang surga dan kenikmatannya bagi penduduk surga, Allah membandingkannya dengan siksa yang diterima oleh penduduk neraka. Azalika khairun nuzulan, apakah nikmat yang diterima oleh penduduk surga tersebut itu lebih baik? Bukankah itu lebih baik? Ataukah yang lebih baik adalah syajaratuz zakum, pohon zakum. Ya, pohon adalah tumbuh-tumbuhan yang ada batangnya. Nah, di surah Ad-Dukhan dan di surah Al-Waqi'ah, Allah telah menyebut syajaratuz zakum. Lalu Abu Jahal berkata kepada sahabat-sahabatnya, dia mengundang para sahabat-sahabatnya, lalu berkata kepada pembantunya, wahai pembantu, hidangkan kepada kami buah kurma dan zabadi. Zabadi itu seperti di kita itu seperti yogurt. Ya. Bahwa hidangkan kepada kami kurma dan zabadi. Kurma dan zabadi itu diaduknya, lalu dikatakannya kepada yang hadir di sekitarnya, nah inilah zakum yang Muhammad menakut-nakuti kamu. Padahal zakum ini enak. Lalu dia memakannya. Nah, dunakum tazakkamu, silahkan makan, silahkan makan kurma dan zabadi ini. Inilah zakum, tazakkamu. Abu Jahal memperolok-olokkan ayat Al-Quran. Jelas ayat Al-Quran menyatakan syajaratuz zakum adalah siksaan bagi orang kafir. Lalu ia menyatakan zakum itu hanyalah sekedar buah kurma dan zabadi. Allah Subhanahu wa taala membandingkan apakah nikmat penduduk surga lebih baik dari azab penduduk neraka yang di sana ada pohon zakum. Lalu Allah pada ayat berikutnya menyatakan, inna ja'alnaha fitnatan lizzalimin. Kami menjadikan pohon zakum itu fitnah, cobaan bagi orang-orang zalim, bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang musyrik. Mengapa? Mengapa itu menjadi cobaan? Karena mereka berkata, wahai Muhammad, bukankah zakum itu pohon? Bukankah pohon itu basah? Lalu, bukankah pohon itu Anda katakan akan tumbuh di dasar api neraka? Bagaimana mungkin pohon tumbuh di dalam api neraka? Api neraka itu membakar. Tidak mungkin pohon tumbuh di dalam api neraka. Nah, Allah menyatakan syajaratuz zakum adalah cobaan, fitnah bagi mereka. Seandainya mereka ingin merenung sedikit saja,
mereka tidak akan membantah bahwa Syajaratuz zakum dapat tumbuh dan hidup di dalam api neraka. Bukankah tubuh orang-orang kafir akan masuk api neraka dan tidak dimakan api neraka, tidak hancur dimakan api neraka? Bukankah ada persamaan antara tubuh manusia dengan pohon, sama-sama berair, sama-sama di dalam api? Ya, maka Allah menyatakan Syajaratuz zakum adalah cobaan bagi orang-orang kafir di dunia. Bila fitnah itu kita artikan dengan cobaan. Bisa juga fitnah di ayat ini kita artikan dengan azab. Syajaratuz zakum akan menjadi azab bagi orang-orang zalim. Lalu Allah Subhanahu wa taala membantah anggapan mereka bahwa pohon tidak dapat tumbuh dan hidup di dalam neraka. Allah membantah, lalu Allah menegaskan, innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Pohon zakum itu benar tumbuh di dasar api neraka. Ya. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Mayangnya bagaikan kepala setan. Setan tidak pernah mereka lihat. Lalu bagaimana mungkin dipersamakan dengan sesuatu yang tidak pernah mereka lihat? Sekalipun setan belum pernah mereka lihat, tetapi setan menurut mereka adalah sesuatu yang buruk dan sesuatu yang menakutkan. Ya, sementara malaikat adalah sesuatu yang indah dan menyenangkan. Maka sekalipun mereka tidak pernah melihatnya, tetapi mereka dapat membayangkannya. Mayang pohon zakum tersebut seolah-olah seperti kepala-kepala setan. Jadi di sini ada dua yang dibantah oleh ayat ini. Pertama, bantahan bahwa zakum itu adalah makanan yang enak seperti yang dipahami oleh Abu Jahal, dan apa yang diungkapkan oleh Abu Jahal hanyalah bentuk olok-oloknya terhadap ayat Al-Quran. Dan yang kedua adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa menumbuhkan pohon yang dari pohon dan yang nanti buahnya menjadi makanan penduduk neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa menumbuhkan pohon di dasar api neraka. Para ulama menyatakan api itu terbagi tiga. Yang pertama adalah api dunia, membakar dan ada cahayanya, menerangi. Yang kedua adalah api neraka, membakar tapi tidak bercahaya. Neraka gelap, apinya tidak menerangi. Dan yang ketiga adalah api yang tidak membakar tetapi bercahaya. Itulah api di Bukit Tursina
ketika Nabi Musa alaihi salam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 ayat Al-Qur'an yang kita angkat pada kesempatan ini, contoh ayat-ayat yang dipahami dakhil atau yang salah pemahamannya, atau ayat yang membantah pemahaman yang salah pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, yang terakhir kita angkat sebuah contoh bahwa ternyata setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, dakhil juga terjadi di kalangan para sahabat. Dakhil ini terjadi pada masa Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah, yaitu surah Al-Maidah ayat 93. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahum fima ta'imu. Junah adalah dosa. Ta'imu yang mereka makan. Tapi yang dimaksud ta'imu di sini yang mereka konsumsi. Kalau begitu arti ayat, orang-orang yang beriman dan beramal soleh tidak berdosa terhadap apa yang mereka konsumsi. Sebelum khamar diharamkan, ada para sahabat yang mengkonsumsinya. Yang mereka lakukan tidak salah karena memang khamar belum diharamkan. Ketika khamar belum diharamkan, mereka meninggal. Tidak lama berikutnya turun ayat yang mengharamkan khamar. Lalu beberapa orang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, si A, B, C dan beberapa orang sahabat kami dulu mengkonsumsi khamar, dulu minum minuman yang memabukkan. Sekarang mereka telah meninggal dan sekarang khamar telah diharamkan. Bukankah mereka sahabat kami itu yang telah meninggal dulu minum khamar?" Maka turunlah ayat ini. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh yang dulu meminum minuman yang memabukkan sebelum itu diharamkan, mereka tidak berdosa ketika meminum minuman tersebut. Inilah makna dari ayat. Kalau begitu, beriman dan beramal soleh ini bukan syarat. Iman dan amal soleh ini hanya sekedar pujian terhadap orang yang beriman dan beramal soleh, sehingga mereka tidak berdosa ketika meminum khamar, ketika khamar tersebut belum diharamkan. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, ia mengangkat Qudamah ibni Maz'un menjadi gubernur di daerah Bahrain. Qudamah ibni Maz'un
sekalipun menyadari bahwa khamar telah diharamkan, ia minum khamar. Ya. Lalu ada seorang sahabat yang bernama Jarud melapor kepada Umar, "Wahai Umar, gubernur Anda yang bernama Qudamah ibni Maz'un meminum khamar." Umar memanggilnya, lalu berkata kepadanya, "Wahai Qudamah, benarkah Anda meminum khamar?" Qudamah berkata, sebelumnya Umar berkata, "Wahai Qudamah, saya akan mencambuk Anda karena Anda melanggar salah satu hukum pidana di dalam Islam, yaitu minum khamar." Qudamah menjawab, "Wahai Umar, sekalipun saya minum khamar, Anda tidak berhak mencambuk saya." Umar bertanya, "Mengapa? Mengapa saya tidak berhak mencambuk Anda sedangkan Anda melanggar hukum Islam?" Qudamah mengangkat ayat ini, "Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang yang beriman dan beramal saleh tidak berdosa terhadap yang mereka konsumsi?" Umar bin Khattab menyatakan, "Anda salah. Ayat ini tidak turun kepada Anda, tetapi kepada orang-orang yang meninggal pada masa Rasulullah sebelum khamar diharamkan. Seandainya Anda benar-benar beriman, seandainya Anda benar-benar beramal soleh, Anda tidak minum khamar."